Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 5 Sleman yang semoga selalu sehat dan selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasarnya yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, dan menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Observasi itu apa? Observasi itu pengamatan. Jadi teks laporan hasil pengamatan itu juga boleh. Nah, lebih rincinya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Ciri teks laporan hasil observasi. Teks bersifat objektif, yakni penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Jadi tidak subjektif, objektif secara umum. Teks berdasarkan fakta, bukan dari khayalan, karangan, imajinasi, atau angan-angan penulis. Semuanya harus berdasarkan pengamatan yang sebenarnya dalam kehidupan nyata. Teks bersifat khusus atau spesifik. Penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Jadi pembahasannya itu khusus, spesifik, tidak kemana-mana, tidak lari ke hal yang lain. Teks disajikan secara lengkap. Nah, penulis memberikan semua hasil peninjauannya itu secara rinci, satu per satu, tanpa terkecuali. Yang terakhir, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, yakni penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembacanya. Oke anak-anak, untuk hari ini sampai ciri teks laporan hasil observasi terlebih dahulu. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Terima kasih, semoga kalian dapat memahami materi hari ini ya, mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.